kegelapan. Ternyata, mengapa aku tidak bisa menghubungi ponsel Paman Rudolf? Tidak mungkin Paman Rudolf membiarkan ponselnya mati sampai berhari-hari seperti ini. Gumam Austen dalam hati. Sepertinya aku memang harus pergi ke apartemen Paman Rudolf untuk memastikan apa yang telah terjadi pada Paman. Batin Austen. Tanpa membuang waktu lagi, Austen langsung membelokkan arah mobil yang sedang dia kendarai ke arah apartemen Rudolf. Padahal pada awalnya mobil itu sedang melaju menuju ke arah apartemen Austen sendiri. Tidak sampai 30 menit, mobil Austen sudah memasuki area gedung apartemen sang paman. Setelah mobil terparkir sempurna di basement gedung apartemen mewah tersebut, Austen bergegas keluar dari mobil dan langsung berjalan cepat menuju lift untuk naik ke lantas atas di mana unit apartemen Rudolf berada. Sepertinya Paman Rudolf sedang pergi. Di tempat parkir tadi aku sama sekali tidak melihat mobil Paman. Gumam Austen saat dia berada di dalam lift. Meski berpikir jika Rudolf mungkin sedang berada di luar apartemennya, tetapi Austen tetap saja melanjutkan niatnya untuk naik ke apartemen Rudolf, sekedar ingin memastikan. Sejak kapan Paman Rudolf mulai menyewa orang untuk menjaga pintu apartemennya? Gumam Austen saat pintu lift terbuka. Austen bergegas berjalan ke arah pintu apartemen Rudolf. Berhenti Tuan! Siapapun Anda tidak diizinkan untuk masuk ke dalam apartemen Tuan Rudolf tanpa izin dari Tuan Randall Robinson. Ucap salah seorang penjaga yang disewa oleh Randall Robinson sambil menghalang di depan Austen. Austen langsung tertegun setelah dia mendengar ucapan dari salah seorang penjaga tersebut. Sejak kapan ada aturan seperti itu? Kakek sama sekali belum pernah memberitahu aku tentang aturan tersebut. Aku Austen, keponakan Paman Rudolf, cucu kakek Randall Robinson. Sekarang biarkan aku masuk. Sahut Austen dengan ekspresi wajah tampak sangat kesal. Maaf Tuan, aku tidak peduli kamu siapa. Kalau ingin masuk dan menemui Tuan Rudolf, silahkan ajukan izin langsung kepada Tuan Randall Robinson. Tukas si pengawal sambil memandang tajam ke arah Austen. Wajah si pengawal tetap terlihat tegas dan sama sekali tidak peduli meski Austen sudah mengaku sebagai cucu dari Randall Robinson. Kedua orang pengawal itu memang tidak dikenal oleh Austen, demikian juga sebaliknya, mereka juga tidak mengenal siapa Austen. Mereka berdua hanyalah orang bayaran yang sedang disewa oleh Randall Robinson untuk menjaga apartemen Rudolf, bukan pekerja atau karyawan dari Randall Trading. Berani sekali kalian melarang aku! Aku akan lapor ke kakek agar kalian berdua dipecat. Teriak Austen terlihat sudah mulai terpancing emosinya. Silakan Tuan hubungi Tuan Randall Robinson. Kalau dia mengizinkan, maka kami pun tidak akan melarang Tuan untuk bertemu dengan Tuan Rudolf. Sahut salah seorang penjaga dengan nada datar hampir tanpa ekspresi sama sekali. Sambil menggerutu tidak jelas, Austen segera mengambil ponsel pintarnya dan langsung menelpon Randall Robinson. Ada apa Austen? Tanya Randall Robinson dari seberang telepon, sesaat setelah panggilan telepon Austen baru saja tersambung. Kakek harus memecat dua orang tidak jelas yang berjaga di depan pintu apartemen Paman Rudolf. Sahut Austen sambil menahan rasa kesal dalam hatinya. Memangnya apa kesalahan mereka sampai kamu menyuruh kakek untuk memecat mereka? Tanya Randall Robinson sambil menahan senyumnya, berpura-pura tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi di depan unit apartemen Rudolf. Mereka telah berani bersikap kurang ajar kepadaku. Mereka melarang aku untuk bertemu dengan Paman Rudolf. Pokoknya kakek harus memecat mereka. Sahut Austen. Aku yang menyuruh mereka untuk tidak memberi izin kepada siapapun yang ingin menemui Rudolf, tanpa ada izin langsung dari kakek. Mereka juga kakek suruh untuk melarang Rudolf keluar dari apartemennya. Sahut sang kakek dengan nada suara terdengar sangat serius. Austen langsung terdiam begitu dia mendengar penjelasan dari Randall Robinson baruan. Baru saja, dia akan membuka mulut untuk bertanya penyebab Rudolf sampai tidak boleh keluar dari apartemen, tiba-tiba terdengar suara sang kakek. Seperti sudah bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Austen. Paman kamu telah melanggar larangan kakek
dan juga membuat satu kesalahan yang sangat fatal. Sambung Randall Robinson. Apa kakek benar-benar tidak akan mengizinkan aku untuk bertemu dengan paman? Tanya Austen. Untuk hari ini kamu boleh menemui paman kamu. Tetapi untuk berikutnya, kamu hanya boleh mengunjungi apartemen Woodolph 1 kali dalam sebulan. Sahut Randall Robinson yang kemudian langsung memutuskan sambungan teleponnya dengan Austen. Sejenak kemudian ponsel dari salah seorang penjaga berdering. Iya, Tuan Robinson. Baik. Ujar si pengawal setelah mendengar ucapan Randall dari seberang telepon. Silakan, Tuan Robinson sudah mengizinkan Anda untuk menemui Tuan Woodolph. Ujar si penjaga, tetap dengan nada datar hampir tanpa ekspresi. Makanya jangan main larang seenaknya. Gerutu Austen, sengaja melampiaskan rasa kesalnya. Dengan cepat Austen berjalan masuk ke dalam apartemen sang paman. Akhirnya kamu datang juga, Austen. Mengapa kamu begini terlambat menemui paman? Ucap Woodolph dengan nada protes. Apa maksud paman? Puluhan kali aku menelepon paman tidak pernah bisa tersambung. Apa paman sengaja memblokir nomor ponselku? Austen langsung balik memprotes Woodolph. Sepertinya rasa kesal akibat dilarang masuk oleh para penjaga itu belum benar-benar hilang. Jangan asal ngomong, Austen. Kamu jangan membuat paman tambah stres. Aku sudah mengirim pesan lewat alat komunikasi khusus kepada kamu. Apa kamu tidak membacanya? Tukas Woodolph. Paman mengirim pesan lewat alat kuno itu? Aku sudah lama tidak pegang alat itu, paman. Memangnya ponsel paman rusak? Tanya Austen. Paman sudah tidak punya ponsel, sudah hancur dibanting kakek kamu. Sahut Woodolph, emosi. Hah? Sampai separah itu? Memangnya seberat apa kesalahan yang paman telah lakukan, sampai kakek begitu marah? Tanya Austen penasaran. Kakek kamu sudah tahu kalau paman telah menyewa tentara bayaran untuk melenyapkan Brian dan kakak kamu, Sean. Entah dapat info dari mana. Sialnya lagi, saat kakek kamu sedang marah-marah, mama kamu datang juga kemari dan akhirnya Rebecca jadi ikut tahu. Sahut Woodolph. Rebecca tampak benar-benar marah besar kepada paman. Sambung Woodolph, lesu. Raut wajah Austen langsung berubah warna menjadi pucat pasi setelah dia mendengar perkataan pamannya tersebut. Apa kakek dan mama tahu jika aku ikut terlibat? Tanya Austen gugup, saking takutnya. Kamu tidak usah panik begitu, Austen. Paman tidak memberitahu mereka berdua jika kamu juga ikut terlibat dalam rencana itu. Selama kamu tetap menurut dan tidak menentang paman, maka rahasia kamu akan tetap aman di tangan paman. Mengerti kamu, Austen? Sahut Woodolph. Austen mendengar ada sedikit nada ancaman dalam kalimat yang baru saja diucapkan oleh sang paman tersebut. Aku mengerti, paman. Bukankah sejak dulu aku selalu mengikuti apapun kata paman? Tukas Austen. Sampai kapanpun, aku akan selalu menjadi pendukung paman. Sambung Austen, meski dalam hatinya berkata lain. Ternyata perbuatan paman sudah ketahuan oleh kakek Randall. Kalau sampai paman Woodolph membuka rahasia kepada kakek dan mama bahwa aku ikut terlibat dalam rencana melenyapkan Brian dan Sean tersebut, tamat sudah riwayatku. Aku harus melakukan sesuatu agar paman Woodolph bisa bungkam selamanya. Gumam Austen dalam hati. Berbagai rencana jahat untuk membungkam sang paman langsung bermunculan dalam benaknya. Bagus, Austen. Itulah yang paman harapkan dari kamu. Saat ini tinggal kamu saja yang bisa aku andalkan. Ujar Woodolph tanpa menyadari jika sang keponakan sudah memiliki rencana lain untuk sang paman. Jangan khawatir, paman. Aku akan mencari cara untuk membuat paman bisa kembali bebas tanpa perlu lagi merasa takut terhadap kakek dan mama. Sahut Austen. Saat ini kamu jangan melakukan tindakan apapun dulu, Austen. Tunggu sampai emosi kakek kamu dan mama kamu mereda. Tukas Woodolph yang sama sekali tidak menaruh curiga terhadap Austen.
Siap, Paman. Kalau begitu aku pergi dulu, Paman. Aku akan kembali mengunjungi Paman secepatnya. Sahut Austen sengaja tidak ingin memberitahu Rudolf jika Randall Robinson hanya mengizinkan dia 1 kali dalam 1 bulan jika ingin menemui pamannya itu. Ingat Austen, jangan sampai kamu membuat kakek kamu dan mama kamu bertambah marah. Seru Rudolf saat Austen baru saja keluar dari apartemen. Iya, Paman. Sahut Austen singkat. Akhirnya kalian tiba juga di ibu kota. Seru Bibi Rosalind saat melihat Brian dan yang lainnya berjalan beriringan memasuki mansion kediaman Edward. Apa kabar Bibi Rosalind? Mana Evelyn? Kok tidak kelihatan? Tanya Sarah yang langsung memeluk sang bibi. Evelyn masih di Maltese. Dia bilang, 2 hari lagi baru bisa pulang. Sahut sang bibi yang kemudian ganti memeluk Naomi dan juga Nora. Sementara Brian, Sean dan Scott langsung duduk di sofa ruang tamu untuk melepaskan rasa penat mereka setelah terlebih dahulu menyapa Bibi Rosalind. Mewah sekali. Entah ada berapa puluh kamar di dalam mansion ini. Gumam Scott tanpa sadar. Ketika helikopter yang membawa mereka baru mau mendarat di halaman depan mansion, Scott sudah dibuat terkagum-kagum saat melihat mansion Tuan Edward yang demikian luas. Dia semakin bertambah takjub setelah memasuki mansion yang interiornya terlihat demikian mewah. Benar-benar seperti istana. Batin Scott. Apa kamu suka tinggal di sini, Scott? Tanya Brian tiba-tiba. Hei. Kalau ditanya suka ya pasti suka, Bray. Tapi berat di ongkos. Sahut Scott sambil terkekeh. Andai kata suatu hari nanti, Papa meminta kamu untuk tinggal di sini. Bagaimana, Scott? Apa kamu mau? Tukas Brian. Asal semua biaya pengeluaran mansion ini ditanggung oleh perusahaan dan tidak harus merogoh kocek pribadi, tentu saja aku mau. Sahut Scott seenaknya karena Scott menganggap jika pertanyaan Brian itu hanya sekedar gurauan belaka. Baguslah kalau begitu. Tukas Brian tanpa berniat untuk melanjutkan kalimatnya. Apanya yang bagus, Bray? Tanya Scott penasaran. Tanpa menanggapi pertanyaan Scott, Brian malah berdiri dan langsung berjalan menghampiri Bibi Rosalind. Bibi Rosalind, kapan kita akan berangkat ke kastil kakek buyut? Tanya Brian. Paling lambat 2 hari sebelum acara dilangsungkan. Sahut Bibi Rosalind. Asik! Berarti masih ada waktu 3 hari untuk jalan-jalan? Celetuk Naomi tanpa sadar. Hei! Nanti aku minta sopir kantor untuk mengantar kalian kemanapun kalian ingin pergi. Tukas Bibi Rosalind. Terima kasih Bibi Rosalind. Sahut Naomi. Tapi, sepertinya kurang asyik kalau tidak ada Evelyn. Gumam Naomi. Berarti tunggu Evelyn pulang dulu saja. 2 hari ini kita istirahat saja atau jalan-jalan di sekitar mansion. Sahut Sarah. Okelah kalau begitu. Gak ada Evelyn jadi kurang ramah. Tukas Naomi. Sebaiknya kalian bertiga istirahat saja dulu. Kasihan Nora, sepertinya masih kecapekan. Ujar sang bibi. Terima kasih Bibi Rosalind. Kepala aku memang terasa berat sekali. Sahut Nora yang dari tadi terlihat lebih banyak diam. Akhirnya mereka bertiga mengikuti Bibi Rosalind menaiki tangga menuju lantai 2. Brian, aku akan langsung pergi ke apartemen Mama sesuai rencana awal. Ucap Sean sambil bangkit dari duduknya. Oke. Sahut Brian. Ayo Scott, aku tunjukkan kamar kamu agar tidak nyasar. Ujar Brian setelah Sean tidak terlihat lagi, pergi diantar sopir perusahaan. Sementara itu pilot helikopter tempur tampak sedang menghubungi Charles via telepon. Semua aman terkendali, Tuan Charles. Kita sudah mendarat di area mansion Tuan Besar Edward. Ujar si pilot. Good job! Sahut Charles, lega. Selamat datang di ibu kota.
Kamu pasti Wilbert, ucap Derek Lin saat melihat Wilbert beserta 10 orang anak buahnya keluar dari dalam terminal kedatangan. Terima kasih Tuan Derek Lin. Maaf jadi merepotkan kamu, sahut Wilbert. Jangan terlalu sungkan Wilbert. Bukankah kita digaji memang untuk repot seperti ini? Tukas Derek Lin yang membuat Wilbert langsung tersenyum kecut. Tidak kusangka jika hari ini aku bisa kembali menginjakkan kaki di ibu kota. Gumam Wilbert. Kamu pernah tinggal di ibu kota, Wilbert? Tanya Derek Lin sambil mengajak Wilbert untuk masuk ke dalam mobilnya. Sementara 10 orang anak buah Wilbert masuk ke dalam 2 mobil lainnya. Sebenarnya aku ini mantan preman ibu kota, Tuan Derek Lin, sahut Wilbert sambil tangannya terlihat sibuk mengencangkan seatbelt-nya. Aku pernah menggelandang di ibu kota, kemudian masuk menjadi anggota sebuah kelompok preman, tetapi akhirnya aku memilih untuk pulang kembali ke Rhodes. Sambung Wilbert pelan sambil menggali memori masa lalu pada otaknya. Dan nasib membawa aku bertemu dengan Tuan Watson yang kemudian membantu mengangkat derajatku hingga menjadi seperti sekarang ini. Punya status yang jelas dan juga penghasilan yang bagiku sangat besar jumlahnya. Pungkas Wilbert yang tanpa sadar malah jadi curhat kepada Derek Lin. Ternyata perjalanan hidup kamu begitu penuh warna, Wilbert. Jika dibikin novel sepertinya akan sangat menarik. Celetul Derek Lin yang tiba-tiba saja teringat dengan jalan nasibnya yang penuh drama sampai akhirnya malah mendapatkan istri. Hei, hei, hei. Tuan Lin ternyata suka bercanda juga. Tadinya aku pikir Tuan Lin orangnya kaku dan susah diajak ngobrol. Sahut Wilbert apa adanya. 1 mobil sedan mewah dan 2 mobil SUV tampak melaju kencang menuju ke pusat kota. Dert! Dert! Kering! Derek Lin yang sedang asyik berbincang dengan Wilbert segera meraih ponselnya yang tiba-tiba saja berdering dari atas dashboard mobil dan segera menekan tombol jawab setelah dia melihat nama orang yang sedang mencoba menghubungi dirinya. Halo, Tuan Derek Lin. Sapa suara seorang pria dari seberang telepon saat panggilan telepon mereka terhubung. Halo, apa kabar Tuan Takamura? Sahut Derek Lin sambil matanya tetap fokus ke arah jalan raya di depannya. Bab